Ya, kalau itu kan kita selalu berbeda pendapat. Dikatakan Paulus antikristus lah, eh, apalah nabi palsu lah segala macam. Nah, itu kita kan selalu berbeda pendapat. Tapi kalau dibilang Paulus dari utusan dari Allah, ya enggak, memang enggak pernah itu. Kali utusan dari utusannya Yahweh ila Israel. Nah, itu yang orang Kristen yakini. Nah, gitu. Jadi enggak ada hubungannya. Jadi capek kita berdebat-berdebat. Enggak ada hubungannya itu. Begitu Jadi, kira-kira. iya, jadi gini saudara, kami umat Islam tidak pernah mengakui Paulus itu utusan Allah. Memang tidak pernah, jadi nyambung kita. Yang tidak nyambung itu, kalau Anda mengatakan Paulus itu utusan Tuhannya Yahudi. Itu yang salah. Yang benar itu, berdasarkan data, Paulus itu adalah utusan makhluk yang ngaku-ngaku Yesus Kristus yang bukan manusia. Berarti dia adalah utusan Yesus KW, gitu loh bang. Itu fakta, itu real, itu berdata itu. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria, makanya kalian tuhankan. Tetapi yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus KW alias penyesat. Jadi Paulus di sini juga adalah korban dari penyesat yang datang kepadanya mengaku Yesus Kristus. Kalau Paulus ini adalah korban, apalagi kalian Kristen pengikut Paulus. Nah, ini harus dicermati. Jangan marah, jangan tersinggung, jangan merasa bahwa ini penistaan. Tidak. Saya berbicara berdasarkan data. Kalau ada datanya, jelas akurat, itu bukan penistaan, tetapi menjelaskan demi untuk menyelamatkan teman-teman dari lingkaran penyesat tersebut. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Jadi penyesatnya namanya siapa? Yesus. Nah, bagaimana bisa memisahkan atau memilah antara Yesus asli dan Yesus palsu? Yesus asli ajarannya sudah tamat di tahun 33 dan ajarannya semuanya hanya untuk umatnya Bani Israel. Itu Yesus asli tuh. Yang palsu itu yang kemudian pingin seluruh manusia menjadi pengikutnya. Yesus mengatakan kepada ke-12 muridnya dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu ke bangsa lain. Itu Yesus asli. Yesus palsu, pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu adalah kontradiksi, kontroversi yang harus saudara-saudara Kristen terima dengan lapang dada. Jangan marah, jangan benci, jangan emosi, jangan lapor di polisi. Karena itu datanya ada. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan yang palsu, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Coba, seluruh ajaran Yesus ketika datang di tengah Bani Israel sampai usia 33 tahun, kalau kita praktekkan, maka pekerjaan kita itu sama seperti umat Islam jadinya. Kalau saudara bom-bom hari ini, kita suruh dia menjalankan semua pekerjaan yang Yesus kerjakan. Saudara bom-bom hari ini, kita perintahkan dia untuk mengikuti semua aktivitas, rutinitas, ritual Yesus. Maka kita akan melihat bom-bom seperti seorang Islam. Tapi kalau kita mengikuti kemudian di luar dari Yesus, tetapi mengatasnamakan Yesus, lihatlah Kristen. Mingguan, ibadah, gereja, makan babi, tidak bersunat, menyembah 3 pribadi Tuhan, menyamanyamakan utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel dengan Tuhannya itu sendiri. Maka apa yang terlihat? Apakah Yesus ajaran Yesus? Bukan. Tapi ajaran di luar Yesus yang mereka praktekkan kemudian, tetapi hanya mendompleng nama Yesus, sejatinya isinya adalah penyesat. Itu fakta. Kepada siapa Yesus kemudian mengatakan dia diutus? Bani Israel. Kepada siapa Yesus mengatakan waspada? Kepada penyesat. Nama penyesatnya Yesus Kristus. Menyesatkan banyak orang enggak? Ya. Maka untuk menyesatkan banyak orang, kudu wajib penyesat itu memerintahkan pengikutnya untuk menyesatkan seluruh dunia.
Kalau hanya menyesatkan Bani Israel berarti nggak banyak. Karena Bani Israel itu sedikit lagi punah. Tinggal beberapa orang dari mereka. Sedangkan kalau dikatakan menyesatkan banyak orang, maka penyesatnya itu harus wajib hukumnya memerintahkan antek-anteknya untuk melakukan pengajaran kepada seluruh umat manusia. Sahabatku Bang Indra Kurniawan, syukran. Begitu saudaraku. Jadi ya, silakan Anda lembutkan hati untuk menerima ajaran Yesus. Yesusnya mengatakan jangan ke bangsa lain. Penyesatnya mengatakan ke bangsa lain. Tidak mungkin satu Yesus mengajarkan satu yang bertentangan. Silakan. Ya, berarti kalau Bang Juma bilang perkataan jadikanlah semua bangsa muridku, itu pernyataan dari Yesus yang KW, wah kita repot dong ya. Padahal ada tertulis itu masalahnya. Yang menulis itu hampir keempat Injil itu menulis itu. Setidaknya Matius ya. Nah, Matius 28 kan menulis itu pernyataan Yesus itu waktu mau naik ke surga. Kalau Anda bilang itu Yesus KW, udah repot kita ini. Berarti rujukan kita ini udah nggak valid, nggak layak lagi untuk dipakai. Udah repot lah jadinya nih. Nggak bisa diskusi lah kita. Kalau itu udah Yesus KW gitu loh. Gimana tuh? Saudara, begini kawan. Bible Anda itu bukan firman Tuhan. Catat itu dulu. Bible Anda tidak ada validasi dari Yesus. Bible Anda itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Yesus tidak pernah kemudian memberikan promosi tentang kitab saudara. Kitab saudara itu adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal, yang mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam posisi Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, dan posisi Bani Israel sebagai manusia yang padanya diutus oknum rasul yang bernama Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan bahaya ini kitab ini, bukan bahaya, Andanya yang salah. Kok salah? Anda mendudukkan buku-buku itu sebagai firman Tuhan, padahal bukan. Itu Yesus tidak mengenal buku Yohanes, buku Matius, Markus. Itu Yesus tidak kenal. Buku Lukas, 13 buku Paulus, Yesus tidak kenal. Dan Yesus tidak memberikan legitimasi sedikit pun kepada buku-buku itu. Itu hanya catatan-catatan orang yang kemudian mereka susun, dipersembahkan kepada oknum-oknum tertentu. Tapi kemudian Kristen merasa bahwa ini adalah firman Tuhan. Sejak kapan? Firman Tuhan yang mana? Kapan Yesus memberikan legitimasi? Bukankah Yesus yang menerima firman? Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus. Jadi kalau berbicara mengenai firman Tuhannya itu datangnya kepada Yesus, bukan datang kepada para wartawan. Ini penting untuk saudara tahu. Jadi kalau Anda mengatakan, bagaimana dong? Ini kan diajarkan dalam kitab kami. Lah, kitab Anda bukan firman Tuhan, Cak Ayu. Anda salah telah menambatkan hati kalian kepada sebuah buku yang Yesus sendiri atau pribadi atau golongan. Tak ada hubungannya dengan penginjilan Yesus. Mereka hanya mencatat-catat apa yang mereka dengar, apa yang kesaksian-kesaksian orang yang mereka kemudian dengarkan, mereka catatkan. Makanya Injil dalam versi Injil Kristen itu banyak, Bang. Ada Injil Thomas, ada Injil Filipus, ada Injil Barnabas, ada Injil Andreas, ada Injil Maria. Tapi Injil-Injil yang lain ini itu tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pesanan Romawi. Makanya disebut Injil Apokripa, Injil yang disembunyikan, Injil yang tidak digunakan, bukan Injil palsu. Sedangkan Lukas, Markus, Matius itu berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang penguasa kala itu, yaitu Romawi. Makanya dipakai, disebutlah kitab kanonik. Begitu juga surat-surat Paulus, karena berkesesuaian dengan nilai-nilai keyakinan atau kepercayaan orang-orang Romawi Yunani kuno, maka surat-surat Paulus itu diterima oleh kekaisaran, oleh kerajaan Roma, sehingga dijadikan sebagai kitab suci. Itu fakta, itu real. Jangan sakit hati, itu keadaan. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada buku-buku yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Nah, supaya kitab-kitabnya Kristen ini dianggap sebagai firman Tuhan,
Maka orang-orang cerdas terdahulu di Kristen, bapak-bapak gereja, mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, kemudian didudukkan, ditempelkan dengan kitabnya orang Kristen. Jadilah pada abad keempat istilah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu hanya istilah dari gereja, tidak dianut oleh Yesus, tidak dianut oleh orang-orang Yahudi yang mempunyai kitab. Ini saya berharap saudara-saudara Kristen yang masih bisa tertolong, yang mendengarkan Bang Suma dan apologet Islam yang lain yang berbicara berdasarkan data, agar kiranya jangan marah dan melembutkan hati kalian untuk menerima kebenaran. Silakan. Iya, berarti PR Bang Juma ini cukup berat ya. Berarti Bang Juma harus menggugat LAI untuk membuang Matius 28 itu, terutama ayat 16 hingga 19 itu. Karena di situ ada ucapan Yesus katanya gitu kan. Tapi ya kita meyakini, tapi kalau Bang Juma bilang itu nggak ada, berarti Bang Juma harus gugat ke LAI. Karena selama ayat itu masih ada di situ, berarti kami mengimani bahwa Yesus itu untuk semua orang. Ya, dan logikanya pun kalau Yesus bukan untuk semua orang, terus Israel ini bangsa pilihan dalam konteks apa? Untuk apa dia disebut bangsa pilihan? Ya, kalau orang Kristen memahami kenapa dia disebut bangsa pilihan, karena melalui dia lahir Mesias. Mesias itulah nanti yang membawa semua manusia menjadi umat Yahweh. Begitu. Jadi kalau Yesus bukan untuk, kalau hanya untuk orang Israel, itu bukan bangsa pilihan. Urusan mereka sendiri. Gitu loh. Jadi nggak logis. Israel itu bangsa pilihan. Kalau Mesiasnya hanya untuk mereka aja. Tapi poinnya PR Bang Juma cukup besar. Bang Juma harus menggugat LAI supaya Matius 28 itu dibuang. Gitu loh. Oke. Sia-sia Bang Juma bilang, oh ya Yesus bukan untuk, masalahnya ayat itu ada. Itu loh Bang Juma. Baik. Semoga berhasil. Saya sudah mengatakan kepada saudara, mau 1000 buku tertulis dari abad pertama, Yesus Tuhan, kalau buku itu bukan firman Tuhan, ya percumi. Mau 3 juta, 50 juta orang bersaksi Yesus Tuhan, tapi kalau bukan Tuhan, tetap aja bukan Tuhan. Berbicara mengenai bangsa pilihan, oke, Al-Quran juga mengatakan itu. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Bukan cuma Israel doang. 12 anak Nabi Yakub itu semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Inni ma'akum, pencipta langit dan bumi mengatakan, aku bersama dengan kalian. Tapi ada tapinya. Lain akamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wala udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Aku memilih kalian. Kalau kamu patuh kepada aku dan patuh kepada semua utusanku yang kuutus kepadamu, maka aku akan memberikan engkau surga. Kalau tapi apa kata Allah? Faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Tapi apabila engkau kemudian ingkar kepada yang demikian itu, kau tidak beriman kepada aku, kau tidak beriman kepada utusan-utusanku, maka sungguh kalian telah sesat dari jalanku yang lurus. Apa yang terjadi? Gak usah Al-Quran yang dibuka tentang mereka. Yesus datang aja ditolak. Itu sudah jawaban. Kalau engkau taat kepada aku, engkau beribadah tunduk kepadaku, dan engkau menerima setiap utusan yang aku utus kepadamu, maka aku akan menyelamatkan kalian. Tapi kalau tidak, aku laknat kalian. Pertanyaannya, apakah Israel menerima Yesus? Tidak. Dilaknat enggak? Dilaknat. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima amma wadi'i, kata Allah. Mereka kemudian dimurkai oleh Allah. Mereka melanggar janji, maka dilaknat oleh Allah. La'annahum, mereka kemudian itu dilaknat oleh Allah. Orang Kristen tanya, Yesus diterima gak? Enggak. Ya sudah, selesai. Ketika Yesus datang gak diterima, lalu siapa yang menerimanya? Kristen. Oh no.
Yang diterima Kristen bukan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Yang diterima oleh Kristen adalah Yesus lain. Kemudian kita buktikan kalau itu adalah Yesus lain. Di mana datanya? Matius 28 yang saudara kita tadi bawa. Di Matius 28 itu, Bung, nomor 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia tidak mengatakan Yesus lagi, kan? Penulis tidak mengatakan Yesus lagi. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, yaitu bukit Efraim, dekat padang gurun Efraim maksudnya. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi mereka ragu-ragu. Ke-11 murid Yesus itu ragu. Kenapa mereka ragu? Karena pada saat penangkapan mereka tak ada. Mereka semuanya kepala kabur meninggalkan Yesus. Maka yang tinggal 2 kandidat mereka tinggalkan. Yang pertama Yesus, yang kedua adalah Yudas. Mereka menyembahnya dan ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata. Nah, penulisnya mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini siapa ini? Ini siapa yang mengaku Yesus dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi"? Ini siapa ini? Yesus aslikah? Yang merasa dirinya diberi kuasa surga dan di bumi? Tidak. Kenapa? Anda baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Yesus ketika didatangi iblis, iblisnya menjanjikan kuasa langit dan bumi, Yesus menolak. Yesusnya menolak. Yesus tidak mau terima. Yesus tidak mau terima kemudian kuasa langit dan bumi. Sehingga ketika iblis mengatakan, "Yesus, kalau kau sembah aku, maka semua kuasa akan aku berikan kepadamu. Seluruh kerajaan di dunia akan kuberikan kepadamu." Tapi Yesus tidak mau. Yesus menolak. Maka apa yang tertulis kemudian dalam Lukas 4 itu, di data nomor 13 ya, iblis mundur dari mencoba Yesus, tidak berhasil, dan menunggu waktu yang tepat. Ketika kemudian iblis memantau keadaan, Yesus tidak berhasil menyembah aku, padahal aku sudah janji akan memberikan kuasa langit dan bumi. Dan aku katakan kepadanya, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika iblisnya berkehendak memberikan kuasa kepada penggantinya Yesus, bisa nggak? Bisa. Ketika iblis merasuki penggantinya Yesus dan penggantinya Yesus mengaku akulah Yesus, bisa nggak? Bisa. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Yesus sudah menubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Boleh nggak setan mengaku Yesus? Boleh. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu, iblis dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Jadi kalau saudara mengatakan bagaimana dengan Matius 28? Loh, Yesus tidak diberi kuasa. Yesus tidak menerima kuasa. Yang mau memberikan kuasa langit dan bumi itu setan. Dan Yesus menolak. Berarti yang menerima kuasa di surga dan di bumi itu bukan Yesus. Tapi nanti dia akan mengaku Yesus. Coba lihat. Ketika dia mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Emang Yesus pernah mengajarkan muridnya untuk ke seluruh bangsa? Enggak. Yesus saja mengajarkan muridnya agar ke bangsa Israel dan jangan ke bangsa yang lain. Berarti ini bukan Yesus. Jelas. Nomor 20-nya apalagi? Apa kata nomor 20-nya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah. Di mana Yesus pernah mengajarkan orang untuk makan babi, tidak bersunat, mengharamkan kemudian hukum Torah, menjadikan hukum Torah itu sampah. Dan di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian untuk masuk ke gereja ibadah minggu. Padahal di situ mengatakan,
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau hari ini saudara Kristen, kita tanya satu-satu, siapa yang mengajarkan kalian masuk ke gereja hari Minggu untuk menyembah Yesus? Apa jawaban orang Kristen? Apakah Yesus yang mengajarkan? Tidak. Tapi kenapa kalian secara berkelompok sana? Karena Yesus asli? Bukan. Tapi karena ada bisikan dari sang penyesat untuk beribadah hari Minggu menyembah dirinya. Bukan Yesus yang asli yang mengajarkan? Bukan. Tidak ada ajaran Yesus ibadah Minggu? Nggak ada. Ada nggak ajaran Yesus sembah aku? Nggak ada. Ada nggak ajaran iblis sembah aku? Ada. Di mana Yesus mengajarkan? Di mana iblis mengajarkan dirinya untuk disembah? Lukas 4 nomor 7. Satu-satunya utusan Tuhan di atas muka bumi yang disembah adalah Yesus. Apakah Yesus beneran yang disembah? Bukan. Tetapi Yesus penyesat. Loh, kok bisa kayak gitu? Kesimpulan saya, karena Yesus yang asli mengajarkan menyembah kepada Bapa yang di langit. Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Hanya sibilisisis yang meminta dirinya disembah selain daripada Tuhan. Di mana dalilnya? Di dalam kitab saudara, Lukas 4 nomor 7. Kesimpulan akhir, sebelum Anda boleh berpanjang lebar bicara. Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajar palsu, nabi palsu, yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang bukan Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi rohani, apakah Yahudi yang menyamar Yahudi atau Kristen yang menyamar Yahudi? Karena hanya ada dua kelompok. Kami hanya penonton karena kami Islam. Kami tidak ada hubungan dengan orang Yahudi dalam hal agama. Kami tidak satu kitab dengan mereka. Kami tidak satu nabi dengan mereka. Sekarang yang jadi permasalahan hanya ada dua, Yahudi dan Kristen. Apakah Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi, ataukah Kristen yang justru nyamar Yahudi? Saya kira begitu dari saya. Silakan. Anda tinggal pilih yang mana yang Anda mau sikapi, tanggapi. Ya, terima kasih Bang Juma toh memberikan paparannya. Jadi Israel rohani itu kan hanya istilah aja. Walaupun nggak pakai istilah Israel rohani, bukan berarti kita jadi bukan umatnya Yahweh. Tetap kita umat Yahweh, ya. Itu hanya masalah terminologi, ya. Jadi kita sebut saja saya umat Yahweh, udah. Gak usah ada pakai istilah Yahudi, Israel rohani. Israel rohani artinya kita mengikuti sabda dari Tuhannya orang Yahudi. Sabda Yahweh, bagaimana Yahweh mengurus umatnya, ya kita menyimak, mengikuti. Tapi ritual-ritual yang memang itu sangat Yahudi, ya kita nggak ikut. Nah itu, jadi itu hanya masalah terminologi. Intinya kami ini umat Yahweh melalui Yesus. Nah itu. Terus kemudian kalau dikatakan Paulus itu dari Yesus palsu, dia menerima arahan dari Yesus palsu. Saya rasa yang dialami Paulus itu masih banyak terjadi hingga sekarang. Terakhir saya dengar ada anak kecil melihat Yesus di Amerika. Anak kecil ini, nggak mungkin kan anak kecil punya kecenderungan untuk membodoh-bodohin orang kan? Nggak mungkin. Ada tuh melihat Yesus dia katanya. Terus Yesusnya bersama ayahnya yang sudah lama pergi. Ada tuh. Nah, apakah dia melihat Yesus palsu? Nah, kan intinya kan kita melihat buahnya. Bagaimana buahnya? Kalau buahnya rusak, berarti Yesus palsu. Tapi kalau dia jadi orang baik, berarti Yesus yang dilihatnya bukan Yesus palsu. Gitu aja cara menganalisisnya. Lihat dari buahnya. Begitu. Tapi kalau Bang Juma bilang pun Alkitab kami ini bukan kitab suci dari Tuhan, ya silakan saja. Memang Tuhan sudah berbeda kok.
Kan Tuhan Anda Allah. Tuhannya kami ini Yahweh. Semua perkataan Yesus itu perkataan Yahweh. Ya kan gitu, Pak. Berarti artinya Tuhan kami Yahweh. Walaupun banyak orang Kristen gak sadar. Ya. Tapi faktanya Tuhannya orang Kristen Yahweh. Karena mereka mendengar sabda Yesus. Sabda Yesus berasal dari ilah Israel. Ilah Israel siapa? Yahweh. Orang Kristen juga masih membaca kitab Perjanjian Lama. Bagaimana Yahweh mengarahkan umatnya. Kala itu umatnya secara bangsa hanya Israel aja. Secara bangsa. Nah, kita mengikutinya. Nah, kalau Anda bilang kitab kami ini bukan dari Tuhan, ya itu masuk akal. Itu nggak masalah. Karena Tuhan Anda Allah, ilah negeri Mekah. Tuhan kami Yahweh. Begitupun saya bilang Al-Quran itu bukan dari Tuhan. Karena kan Tuhan saya Yahweh, bukan Allah. Jadi nggak ada masalah itu sama saya. Oke lah, segitu dulu yang mau saya tanggapi. Saya mau ada kerjaan dulu. Mungkin dia lain bisa naik. Thank you semuanya. Oke, saudara ya. Jadi ketika Anda mengatakan Kristen adalah umat Yahweh dari Yesus, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang asli melarang muridnya ke bangsa Roma, Belanda, Indonesia. Tapi ada Yesus palsu yang mengajarkan ke seluruh bangsa. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada buah dari nabi palsu yang datang kepadamu. Buah dari nabi palsu itu tanda-tandanya memanggil aku Tuhan. Dan itu hanya Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, yang pasti berbeda. Anda menuhankan kemudian makhluk goib. Makhluk yang Anda sembah. Lah kami pencipta makhluk itulah yang kami sembah. Beda kelasnya memang. Sementara Anda ngomong tak ada dalil, tak ada data. Ya hanya klaim-klaim saja. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan kami menyembah Tuhannya Yahudi. Ya Tuhannya Yahudi. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus. Orang Yahudi tidak menyembah Yahweh. Yahweh itu dewanya orang Mesir kuno. Mungkin maksud Anda Yotefafe kali. Yahweh itu bukan Tuhannya Yahudi. Yahudi tidak menuhankan Yahweh. Yahweh itu dewa Mesir. Dewa calabai. Tidak laki, tidak perempuan. Tengah-tengah dewa Yahweh itu. Dia memiliki kelamin ganda dia. Begitu saudara, belajar lagi. Ya, lembutkan hati saudara. Kalau Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, jelas Anda menuhankan sosok yang diciptakan oleh Tuhan saya, yaitu makhluk padang gurun yang Anda sembah itu. Silakan yang lain. Oke, saya mau tanggapi ya. Ya, tanggapi, silakan. Semuanya. Jadi tadi Bro Suma katakan Bible itu bukan firman Allah. Tapi 99% Anda mengutip yang bukan firman Allah. Gimana ya? Anda bilang itu bukan firman Allah tapi Anda gunakan. Kalau itu bukan firman Allah, jangan sekali-kali menggunakan. Untuk apa Anda gunakan sedangkan itu bukan firman Allah? Itu aja kan sudah salah, kan? Saya tanggapi. Sebentar. Kalau Anda tidak mengaku Paulus sebagai rasul, ya kami juga kan orang Kristen tidak mengaku bahwa Muhammad itu adalah nabi. Kenapa? Al-Quran mengatakan kenabian diberikan kepada Bani Israel, bukan Bani Arab. Yang kedua, di dalam Mazmur ya, di dalam Mazmur 127. Di mana di Al-Quran mengatakan itu? Al-Jasiyah ayat 16. Dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab, kekuasaan dan kenabian, dan kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dari dalilnya bahwa tidak diberikan kepada bangsa lain. Di mana dalilnya bahwa tidak diberikan kepada bangsa lain kenabian selain daripada Bani Israel? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Macet paman. Macet paman. Jangan ngarang lah bro, jangan asumsi lah. Saya lagi bernarasi membaca ayat, kenapa aku di mute?
Ya, di mana dalilnya bahwa tidak diberikan kepada bangsa lain kenabian Dan itu? sungguh kepada Bani Israel, di situ bukan Bani Arab. Iya, Dan memang sungguh betul kepada itu. Bani Israel Yang saya telah tanya, memberikan yang kita saya tanya, Bung, kekuasaan. yang saya tanya dalilnya bahwa Nabi tidak ada dari bangsa lain itu di mana? Ya, tidak, di situ tidak disebutkan Bani Arab. Ya, mana Bani Arab? Coba Anda cari. Yang Anda katakan itu bahwa kenabian itu tidak diberikan kepada bangsa lain, Ya. mana? Saya tidak bilang kenabian tidak diberikan kepada bani yang lain. Saya bilang tidak diberikan kepada Bani Arab. Karena Anda ada Ya, di mana dalilnya tidak diberikan kepada Bani Arab? Di mana? Yang ada Di Bani mana Israel. dalilnya? Di mana dalilnya kenabian Ada tidak? satu dalil dalam Al-Quranmu kenabian Udah, diberikan kamu kepada ke neraka Bani aja Arab. dulu. Kamu ke neraka dulu, cebok di sana. Jangan di sini. Kenapa, bro? Kenapa? Saya minta dalil, di mana dalilnya tidak ada kenabian kepada bangsa lain. Sedangkan ayat yang kau bawa itu, walaqad ataina bani Israel, itu menekankan dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Torah, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa lain pada masa itu. Jangan menyesat kamu. Coba kau baca ayat 18-nya. Summa ja'alnak. Huruf K di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Kemudian kata Allah, aku jadikan engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti peraturan dari agama itu, mengakui aturan itu ada, maka ikutilah dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak tahu. Itu ayat 18-nya. Itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kau itu dari dulu. Makanya jangan kau tidur sama babi, Bella. Yang kau jadi pemakan babi, otakmu jadi sedeng selamanya kayak gitu. Diminta dalilnya sesuai dengan pernyataanmu tidak ada diberikan ke bangsa Arab. Itu bahlul namanya, dongok. Nabi Muhammad diutus, Muhammad Rasulullah. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, Muhammad itu adalah Rasul, bukan Nabi lagi tapi Rasul. Rasul itu kedudukannya, cakupan ajarannya itu lebih luas daripada Nabi. Kalau Nabi hanya untuk dirinya dan tidak ada kewajiban untuk mengajarkan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul itu adalah Nabi, otomatis Nabi. Rasul sama dengan Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Begitu. Sarjana sudah pasti SMA, SMA belum tentu sarjana. Jadi Nabi dulu baru Rasul. Kalau sudah Rasul sudah pasti Nabi, melalui tangga Nabi. Jadi ketika dia naik tangga ceritanya ini, orang-orang beriman, kemudian di atasnya ada Nabi. Di atasnya Nabi itu Rasul. Rasul lebih tinggi. Kenapa? Karena dia diperintahkan menerima wahyu. Pada saat dia menerima wahyu, posisi dia Nabi. Pada saat dia diperintahkan wahyu yang diterimanya itu diajarkan kepada orang lain, maka dia jatuh pada posisi Rasul. Jadi Rasul sudah pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Nah, ini Kristen tidak punya data, tidak punya pemahaman seperti itu. Kenapa? Karena ajarannya hanya caplok sana, caplok sini dari agama lain. Ya, saya sapa dulu Gurunda. Plat G. Selamat malam, silakan dibuka mute-nya. Plat G, selamat malam Plat G. Dibuka mute-nya Plat G. Ya, mohon maaf saya turunkan Plat G. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik berdiskusi. Ya, Baron Hood, selamat malam. Selamat malam, wahai anjing-anjing Arab. 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, nomor 21, Kristen disebut babi dan anjing.
Fuji, selamat malam, Fuji. Fuji, selamat malam. Turun. Ya, namanya apa? Namanya rahasia. Selamat malam. Selamat malam namanya. Namanya selamat malam. Waduh. Saya turunkan ya. Selamat malam, kok sepi? Nggak ada suaranya. Pada tidur semua ini. Ya, Larian, selamat malam, Larian. Selamat malam, Bang. Ya, agamanya apa kalau boleh tahu, Bang Larian? Islam, Bang. Kenapa? Islam. Oh, Islam. Oh ya, ini untuk teman-teman Kristen ya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Cuma mau bertanya doang, Bang. Kenapa oteng-oteng yang naik itu otaknya pada goblok-goblok, Bang? Oke, makasih, Bang. Ya, makasih ya, Bang. Saya turunkan dulu. Aduh, ada Pak Tuhan di sini. Gimana kabarnya, Pak Tuhan? Hai, selamat malam. Apa kabar? Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, yang minta permintaan di multi, yang Islam tolong dibatalkan dulu, teman-teman ya. Mundur supaya ribut-ribut sana. Ini siapa kita politik. Ya, Suryanatu, selamat malam, Suryanatu. Suryanatu, selamat malam. Suryanatu, selamat malam, Suryanatu. Oi. Aduh, kenapa minta naik, Abang, kalau nggak mau ngomong? Ada mikir dia ini. Ada Tuhan masalahnya di atas ini, Bang Henry. Ya, Be Hendri, selamat malam, Be Hendri. Be Hendri, selamat malam. Waduh, pada membisu semua. Bro Denny, ini fenomena ini bagaimana ini, Bro Denny? Bang Denny, gimana ini? Apa itu? Ya semakin sulit dikendalikan. Ya apa? Ya mengenai Bible yang produksi Indonesia ini. Oh ya. Makanya Bible Indonesia itu gampang digugat. Gitu. Yang mana yang mendekati benar, Bang Den? Yang berbahasa Inggris kah? KJP yang KJP. Kalau KJP itu ada kata Rasul nggak? Nggak ada. Apostol. Ada kata Allah nggak? Nggak ada. Ada kata Alkitab nggak? Nggak ada. Ada kata Injil nggak? Nggak ada. Sekarang Kok nggak ada semua ya baju ya? Nggak ada. Indonesia kok bisa jadi berubah ya masuk di Indonesia ya?
Ya bingung, aku sendiri juga bingung. Kenapa? Aku sendiri juga bingung. Jadi kalau sangat perbedaan begitu, artinya cara ya nilai kekristenannya juga beda dong, Bang Denny. Ya beda. Kalau di Indonesia kan masuk di sini Paulus adalah rasul. Kalau di King Persian itu disebut apa dia? Apostel. Apostel itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Bang Denny? Ya rasul. Lah, bahasa Indonesia Bang Denny, rasul kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada di KBBI cuman rasul. Jadi atau itu utusan. Ya, utusan dong, baru Indonesia. Itu Bang Denny. Kenapa diterjemahkan kayak Indonesia menjadi bahasa Arab? Ya nggak tahu. Ah, Bang Denny sih kurang aktif. Aktif dong Bang Denny, ajarin orang-orang itu. Iya kan. Bang Denny kalau misalnya Anda pulang nih atau ada yang ngirimin produk LAI ke situ gitu. Kira-kira Gak aku pakai. Kenapa nggak dipakai? Ya terjemahannya banyak yang salah. Iya ya. Tahu nggak Pak Denny kenapa di Indonesia ini cenderung terjemahannya berbau Islam? Ya karena campur baur ya. Kenapa Pak Denny? Biar Kristen laku. Karena kalau nggak apa namanya keislaman ya Kristen nggak laku lah. Coba orang Islam diajak nyembah teos gitu, mau? Kitabnya apa kitabnya? Biblos. Terus pesuruhnya siapa? Apostolos. Ya, nggak laku Pak. Nggak laku, betul. Yakin saya nggak laku itu. Makanya keislaman. Nanti kalau dia berbaur sama orang Hindu ke Hindu-Hinduan, Tuhannya berubah jadi Satwa Ginta, jadi Satwa Ginta. Jadi Sang Yang Widi. Di India jadi Bhagawan Gita. Ya kan? Kayak gitulah. Di Batak nanti jadi Debata. Ya Debata. Kayak gitulah Pak. Iya. Saya lihat memang bukannya menghina ya. Kristen ini nggak berdikari gitu. Nggak berdiri di kakinya sendiri, nggak kayak Islam kan berdikari dia. Dimanapun dia nggak pernah nyaru ke agama lain itu nggak ada. Nggak ada. Tuhannya nanti di India berubah jadi Brahma gitu, nggak ada Islam kayak gitu. Tetap saja Islam itu menunjukkan keasliannya. Tuhanmu siapa? Allah. Orang India bingung, Allah itu siapa? Terangkan. Ya kan gitu. Kalau Kristen kan enggak, Tuhanmu siapa misalnya kan. Sang Yang Widi itu siapa? Nah, bingung dia nanti. Nah, jadi gitulah. Tapi kan di Indonesia bisa disetel Pak, di Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya Kristennya aja yang goblok. Mau-maunya ditipu-tipu LAI. Seharusnya umat Kristen tuh rindu dengan nama Tuhan aslinya gitu loh. Kembalikan ke teks aslinya gitu. Emang Kristen punya nama Tuhan asli Bang Denny? Ya Yesus itu yang Tuhannya Kristen yang asli. Oh. Ya udah ke Pak Robin dulu deh. Baru naik Pak Robin. Selamat malam Pak Robin. Robin Pardede. Selamat malam. Ada apa ini? Apa yang mau ditanya? Ini loh Pak Robin. Kenapa Kristen Indonesia ini beda dengan Kristen luar negeri Bang? Kristen itu kan begini, banyak terbagi-bagi. Seperti saya lah. Kristen yang sebenarnya seperti apa?
Jadi itulah Kristen-Kristen sekarang banyak buatan manusia. Yang Seperti apa itu, Pak? Kristen sejati itu sulit didapatkan. Tapi kalau Kristen-Kristen buatan manusia banyak yang menjalankan dengan apa? Doktrin inilah, peraturan inilah, peraturan manusia semua itu. Seperti yang apa itu, Pak Robin? Gimana? Seperti yang mana itu buatan manusia? Nah itu seperti yang mempertuhankan manusia, itu buatan manusia. Setiap orang yang mempertuhankan manusia atau mempertuhankan benda-benda mati, itu adalah namanya Tuhan yang mempertuhankan manusia. Itu. Manusia siapa itu yang dipertuhankan, Pak Robin? Ya manusia seperti kalau dalam Seperti siapa? seperti dalam kekristenan itulah seperti yang menyembah seperti Yesus. Nah, itu tidak pernah, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Dia untuk disembah, nggak ada. Nah, itu contoh. Itu yang banyak sekarang. Dipaksakan. Maunya manusia itu dipaksakan. Tapi kan mayoritas Kristen di Indonesia itu ya Yesus itu Tuhan. Gini, kalau masalah mayoritas, kejahatan lebih banyak daripada kebenaran. Nah, itu masalah mayoritas. Itu lumrah. Makanya siapa yang mengikuti lebih banyak, ya udah. Tepatnya di akhirat. Tepatnya nanti di neraka yang jahanam. Jadi menurut Pak Robin menyembah Yesus kejahatan gitu? Jelas, kan dia manusia. Makanya sekalipun dia manusia yang suci, tepuk tangan untuk Pak Robin. nggak boleh kita sembah. Itu. Selamat malam. Pak Robin ini Kristen lurus kayak nih. Malam. Malam Pak. Malam. Pak 30 laki-laki, Anda dengar Pak Robin, silakan diluruskan kalau dia salah. Aduh. Jangan tenggelam, Pak. Kok ngopi, Pak? 30. Baik. Ada yang nanya Pak Robin. Pak Robin ini Kristen apa bukan? Saya udah katakan tadi, saya Kristen sejati yang Kristen melakukan yang melakukan apa yang diperintahkan Yesus, bukan apa yang dilarang Yesus. Jangan mempertuhankan manusia, jangan. Itu ada dalilnya kok. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Di mana? 2 Yohanes 1 ayat 7. Di mana lagi? Yeremia 17 ayat 5. Itu jelas kok. Jadi apa yang harus saya bantah? Iya, ini customer saya punyanya. Waduh, hebat nih Pak Robin ini cara belajarnya nih. Ini nggak berakal ini. Ya, cuman gila sama dia sama ban mobil kayak gitu. Kita bawa cover. Apa nggak dimusuhi itu Bang, Pak Robin? Ya, gimana? Apa nggak ditolak Anda masuk gereja kalau begini caranya? Saya kan memiliki gereja sendiri. Nggak usah. Nah, ini yang banyak Kristen nggak tahu. Gereja atau bait suci yang sesungguhnya apa? Bukan bangunan. Biarkan saya ditolak dari bangunan. Yang penting saya nggak ditolak dari bangunan yang dibangun oleh Yang Maha Kuasa. Apa itu? Tubuh saya. Jadi gereja yang sesungguhnya adalah tubuh saya. Jadi bukan bangunan. Mohon maaf, ya. Kenapa tubuh saya? Karena tubuh saya yang membangun adalah Maha Pencipta. Jadi inilah gereja yang sesungguhnya. Bukan bangunan. Bangunan itu adalah yang dibangun oleh manusia berdosa. Itu. Jadi saya nggak akan pernah menggerejakan bangunan. Nanti sama saya dengan Pak Robin standby di sini. Ya, menunggu Kristen lain ya. Boleh, silakan. Jangan kemana-mana Pak Robin. Luruskan mereka yang menyembah manusia, gitu ya Pak Robin ya. Iya, silakan. Masalah mereka tidak mau terima, itu terserah urusan mereka kepada Maha Pencipta. Pak Robin. Tapi mereka mengatakan gini Pak Robin, Yesus itu manusia, sepenuhnya Tuhan Pak Robin. Tidak, dia sepenuhnya manusia suci. Itu yang benar. Kalau itu Tuhan tidak. Mohon maaf. Karena Tuhan tidak akan terlihat. Itu intinya. Jadi sebelum ada manusianya Yesus, Tuhan sudah ada. Nah ini yang perlu disembah. Makanya seperti saudara saya Muslim luar biasa. Sebenarnya itu dalam Kristen juga dikatakan. Maka dalam Ibrani 11 itu jelas. Ayat 1. Apa arti iman? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah itu iman. Kalau benar-benar Kristen itu beriman, dia harus percaya kepada yang tidak kelihatan.
bukan percaya kepada yang kelihatan. Yesus mohon maaf, kan kelihatan. Jadi menurut Pak Robin yang kelihatan Yesus ini menurut Anda diciptakan oleh Tuhan? Utusan, diutus. Ya, Ya, sama artinya juga. diciptakan. Dia juga makhluk, Ya. apa Pak Robin? Makhluk diciptakan, gitu. Ya, jadi dia diutus sebagai alatnya untuk menyampaikan setiap kebenaran daripada Yang Maha Kuasa itu kepada manusia. Jadi utusan. Ya, makanya dikatakan saya saja tidak bisa berbuat apa-apa dari diri saya sendiri. Jelas, benar. Benar apa yang dikatakan Yesus itu. Jadi kita nggak perlu sangkal, dia nggak bisa berbuat apa-apa dari apa? Dari manusianya. Gitu. Tapi menurut Paulus itu dia mati hidup menjadi Tuhan. Saya sudah katakan, siapakah Yesus menurut Yesus? Nah ini ya, siapakah Yesus menurut Yesus sebagai utusan? Tetapi siapakah Yesus menurut Paulus atau menurut semua manusia menjadi Tuhan? Nah ini yang jadi keliru. Makanya jadi penyesat. Itu. Tanggapan Anda mengenai tulisan Paulus gimana? Tanggapan saya menurut Paulus itu kan buatan manusia. Benar itu semua. Maksudnya tulisan Paulus ini meluruskan apa tidak meluruskan? Justru dia itu mengada-adakan. Kenapa? Tidak pernah Yesus itu menulis yang namanya kabar baik. Dia langsung praktek. Ya, yang menulis siapa? Makanya dikatakan jangan sampai kita tambahin, bahkan senota pun, setitik pun jangan tambah-tambahin. Nah, itu yang benar. Tapi lihat sekarang, banyak yang ditambahin, banyak yang dibantah, banyak yang dibikin maunya manusia, maunya banyak yang dibikin benar-benarnya manusia. Makanya terjadi kesalahan. Ya, jadi apa yang dikehendaki manusia itu tidak akan benar. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa itu yang benar. Melalui apa? Melalui roh. Melalui apa? Melalui yang tidak kelihatan. Karena roh tidak pernah kelihatan. Makanya nyambunglah dia. Oke. Kalau gini caranya Kristen bisa bubar, Pak, Bapak ini gimana? Lama-lama Kristen bubar loh nanti kalau kayak gitu. Pak dia ngomong sendiri. Iya, Bang Pak Jo- Robin ini loh. Iya, Ini kenapa? bisa bikin Kristen bubar nih kalau pemikirannya kayak Pak Robin semua nih. Gimana itu? Ya itulah keadaan yang ada. Ya. Bersama Kristen saja Tuhannya beda-beda. Nah itu. Kenapa? Mempertuhankan manusia, mempertuhankan dunia. Kalau tidak mau dia perbedaan, dia akan mempertuhankan Tuhan yang Esa. Kenapa? Yang menciptakan semua umat manusia tidak ada berbeda. Siapa yang mau berbeda? Aturan manusia. Maka terjadilah perbedaan. Doktrin saya paling benar, doktrin saya paling benar. Makanya terjadi perbedaan. Yang benar itu hanya Yang Maha Kuasa. Kita harus mengikuti Yang Maha Kuasa. Jadi kiblat kita itu hanya kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa harus kepada Yang Maha Kuasa? Karena dialah yang Maha Suci, Maha Penglihat, Maha segalanya, Maha Pengasih. Pokoknya yang Maha tidak terukur. Oleh siapa? Oleh ciptaan. Maka ciptaan tidak akan pernah bisa mengukur pencipta. Itu harus digarisbawahi. Jadi kalau ada seorang ciptaan bisa mengukur pencipta, itu berarti bukan Tuhan. Gampang kok. Jadi Tapi kan ada istilah Tritunggal. Bagaimana istilah Tritunggal? Tiga pribadi satu hakikat. Itu bukan Tuhan. Kita ukur dengan Tritunggal. Jadi Tuhan itu jangan kita macam-macamkan. Yang penting intinya Tuhan itu Maha Esa. Maha tidak ternilai, namanya Maha. Jadi tidak ada namanya ciptaan itu seperti kita sendiri untuk menilai Tuhan. Nggak ada. Hak kita itu nggak ada. Tapi sebaliknya ada. Tuhanlah yang menilai kita sebagai ciptaannya. Begitu Pak. Jadi apapun alasannya menurut Pak Robin, Yesus adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan gitu ya? Benar. Siapa yang menyampaikan itu? Sebenarnya yang menyampaikan itu Yesus itu sendiri. Cuman banyak sekarang dibantah kalangan daripada Kristen. Tapi nggak apa-apa, hidup ini pilihan kok. Karena apa? Itulah kita punya luar biasa, punya Tuhan yang Esa. Ya, memberikan kebebasan, memilih bagi setiap makhluk ciptaannya. Ya, hidup ini pilihan. Sama seperti nenek moyang kita. Kan dia sudah dilarang. Jangan kau makan buah itu. Kalau dalam surat saya namanya buah holy. Ternyata dimakan. Ya hidup pilihan. Makanya yang Maha Kuasa, Maha Pencipta memberikan kebebasan untuk memilih. Silakan. Kalau kau memilih untuk lebih baik jatuh dalam dosa atau masuk neraka, silakan. Kita nggak boleh paksa. Kita nggak boleh harus paksa.
Banyak juga kebenaran, kita juga nggak boleh paksa. Yang penting kita sampaikan. Jadi saya berbahagia kepada saudara-saudara saya Muslim. Luar biasa, ya, menyampaikan kebenaran itu kepada saudara-saudara Kristen. Tapi banyak orang itu membangkang, membantah. Terserah. Ya, yang penting jangan dipertuhankan manusia. Akan menjadi apa? Akan menjadi terkutuk dan menjadi orang antikris, akan menjadi penyesat. Itu jelas. Firman Tuhan yang berkata 2 Yohanes 1 ayat 7, Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, maupun Yesus sekalipun Yesus itu manusia suci, kita tidak boleh mengandalkannya. Bahkan dia sendiri berserah kepada Bapa. Nah, siapa Bapa itu? Nah, itulah yang gak kelihatan tadi. Nah, kalau dalam Muslim namanya Allah. Makanya dikatakan La ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain yang Maha Kuasa. Itu benar. Jadi jangan kita tuhan-tuhankan, jangan kita ada-adakan. Nah, ini perlu dipahami. Jadi banyak. Jadi ini makanya saya justru ketika saya menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara saya yang seagama, justru saya dikatakan apa? Orang yang sesat. Gak apa-apa. Sama seperti yang dialami oleh Yesus. Ya, ketika dia menyampaikan kebenaran, malah dia apa? Diolok-olok. Ya, dia dilempari pakai batu. Dia dikatakan apa? Orang gak benar. Nah itu harus kita terima. Jadi setiap orang benar itu pasti dibenci banyak orang. Pasti yang membenci lebih banyak nilainya daripada yang tidak membenci. Itu jelas fakta. Ya baik. Banyuma mau menanggapi nggak nih? Banyuma? Ya, gimana? Ya. Saya absen dulu Banyuma. Banyuma menjauh ya. Sedot ini siapa Sedot? Kristen dia, Sedot. Silakan, Sedot ditanggapi Pak Robin. Mau dibantah? Oke. Ya mau, Robin, Pak Robin, menurut Pak Robin pemilik surga itu jangan menurut saya Pak. Kalau menurut saya itu dunia Pak. Itu nggak nyambung bagi saya. Menurut yang Maha Kuasa. Bentar, menurut Pak Robin. Yang Maha Kuasa Pak. Jadi adakan yang Maha Kuasa. Jangan menurut saya. Saya manusia Pak. Nanti seakan-akan jadi mempertuhankan manusia. Mohon maaf Pak. Ya silakan lanjut. Gini nih, menurut Bapak pemilik surga itu pantas. Jangan menurut saya Pak. Jangan menurut saya. Menurut Tuhan bagaimana Pak? Gitu. Jadi kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Gitu Pak. Oke, saya selalu mengandalkan Tuhan Pak. Bang Fadir ini Kristen atau apa? Kristen kan? Saya Kristen sejati Pak. Puji Tuhan Oke, Pak. boleh nggak aku tanya? Apa kehendak Bapak? Kehendak Bapa jangan ada ilah-ilah lain, itu yang pertama. Ya. Jangan membuat patung, menyerupai apapun. Nah, itu kehendak Bapa. Biar Bapa jalan itu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Makanya dalam Matius 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Bapa atau kerajaan Allah. Itu jelas. Jadi kerajaan itu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Nah, dan kebenaran itu 9 buah roh. Jadi kita harus menjalankan 9 buah roh. Nah, gitu Pak ya. Pak Robin, gimana, Pak Robin coba buka Yohanes 6 ayat 40. Bapak baca sajalah, nggak perlu saya buka-buka. Karena begini, baca. Silakan Pak, biar saya tanggapi nanti. Oke, sebab ini Yohanes 6:40 berkata, Yesus berkata gini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah kehendak Bapa. Nah, jadi bukan kehendaknya manusianya Yesus itu Pak. Makanya sama seperti ini. Kehendaknya apa tadi? Apa kehendak Bapa? Dengar dulu Pak. Karena dengan aku dan Bapa adalah satu. Bapak tahu nggak apa yang dimaksud Yesus itu aku dan Bapa satu. Jadi yang dimaksud itu Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan manusianya yang satu. Tetapi apa yang di dalam manusianya Yesus, apa itu? Roh. Makanya itu Pak, jangan dipatahkan Yohanes 4 ayat 24. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Allah itu? Adalah roh Pak. Bukan manusia. Mohon maaf ya Pak. Nah itu, makanya Bapak itu baca lagi lebih jelas. Aku dan Bapak satu, yang satu itu adalah roh. Jadi aku dengan siapa nih? Dia Bang Juman ya. Aku ada cuma ada satu. Apa yang satu? Ruhnya, tapi jasad kami beda. Pak Robin, Kenapa satu? Yohanes 6 ayat 40 enggak berkata tentang jadi yang dimaksud di situ Pak. Yang dimaksud di situ Pak, saya udah paham itu. Jadi sama seperti aku dan Bapak satu. Ya, karena engkau sudah melihat aku, kau melihat Bapa. Jadi maksudnya itu apa Pak? Ruhnya yang dilihat Pak. Ya, ruhnya yang dilihat. Ayat itu nggak ada hubungannya dengan 3 dalam 1. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan 3 dalam 1. Ayat itu ya, memang beda.
konteksnya jauh beda dengan yang Anda katakan. Benar, konteksnya jauh beda, Pak. Benar. Makanya Bapak itu meresponinya secara ruh, Pak. Jangan secara sekolah teologi, secara logika, secara akal, Pak. Secara dunia. Roh, Pak, ini yang tertulis loh di sini. Iya, tertulis, Pak. Jadi itu tertulis itu harus kita imani secara roh, secara yang tidak kelihatan, seperti Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman, apa arti iman? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu iman. Jadi kalau kita lari kemana-mana, iman. Itu mohon maaf, Pak. Kalau Bapak mempercayai seperti itu silakan. Saya nggak paksa. Ini bukan menurut saya, ini menurut Yesus loh. Ini menurut Yesus. Bukan menurut saya, Pak. Saya nggak pernah menurut saya. Ketika saya menyampaikan sesuatu, menurut saya, Pak. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Iya, menurut perkataan Yesus. Nah, itu seperti itulah cara meresponnya, Pak. Cara mengetahuinya. Jadi mengetahuinya jangan pakai pemikiran dunia, Pak. Anda yang lari kemana-mana pakai ayat lain, nggak ada hubungannya loh, Pak. Bukan tidak ada hubungannya. Ya, itu jelas, Pak. Jadi yang anak dikatakan SD bisa mengerti loh ayat ini. Anak SD bisa mengerti loh. Makanya, kalau itu bisa dimengerti oleh anak SD, berarti itu bukan permanen, Pak. Justru kita tidak mengerti yang Maha Kuasa itu. Memang kita tidak mengerti, ya. Silakan Geruda. Karena yang Maha Kuasa tidak akan kita bisa sampai kapan tidak akan bisa kita mengerti. Berarti kalau kita bisa mengerti yang Maha Kuasa, berarti itu bukan yang Maha Kuasa. Karena orang kita manusia. Masa manusia bisa mengerti yang Maha Kuasa? Tidak fokus dengan ayat ini, Pak. Jangan kemana-mana dulu. Itu aja intinya, Pak. Fokus. Sekarang begini aja, Pak. Sebelum ada Yesus, jadi ya Bapak jangan pertahankan, Bapak jangan giring saya, ya. Sampai kapan? Karena sebelum ada Yesus, dengar Pak, sebelum ada Yesus Tuhan sudah ada belum? Saya mau bertanya dulu kepada Bapak, jawab dengan benar. Oke, sebelum ada Yesus, posisinya Yesus itu apa di surga? Ya, saya tanya jangan berbelit-belit, Pak. Sebelum ada Yesus Tuhan sudah ada apa belum? Jawabannya udah iya atau tidak, itu aja Pak. Jangan Bapak bikin ini pengetahuan dunia, Pak. Bapak jangan bumbu-bumbuin. Bapak jangan bumbu-bumbuin. Sekarang saya akan bertanya, Bapak sebelum ada Yesus, manusianya Yesus, apakah Tuhan sudah ada apa belum? Itu aja Bapak bilang, jawab. Yesus itu iya Tuhan. Atau tidak? Iya gimana? Yesus itu Tuhan sendiri. Ya, saya mau tanya sebelum ada manusianya Yesus, ya sebelum ada, yang terlebih dahulu siapa Pak? Tuhan sudah ada apa belum? Belum ya? Yesus sudah. Jadi Yesus sudah Tuhan gitu. Kekekalan. Yesus sudah ada. Hebat banget Pak. Punya keterbatasan Pak. Sekalipun Yesus itu manusia mulia, dia kan manusia. Domba seperti apa? Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Saya nggak suka sama serigala berbulu domba. Sebenarnya serigala berbulu domba itu ya Anda Kristen. Karena Anda memaknai ucapan Yesus itu seakan-akan Yesus berbicara sebagai Tuhan. Padahal Yesus di situ berbicara sebagai manusia ciptaan Tuhan. Anda membawa Yohanes 6 tadi ku dengar ya. Di sana dikatakan begini. Di data nomor 40-nya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi melihat Yesus dan percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda percaya? Percaya. Berarti dia bukan Tuhan menurut kepercayaan saudara. Ya, benar. Ayo, percaya atau tidak percaya? Kalau Anda percaya Yesus itu, maka Anda tidak akan percaya ajaran di luar Yesus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Berarti jangan Anda tuhankan. Katanya percaya. Tuhan itu leluasa berkuasa melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Tapi Yesus tidak bisa. Kalau Anda percaya kepada Yesus, ya tinggalkan agama Anda. Sederhana kan? Karena agama Anda mengajarkan menyembah Yesus. Sedangkan Yesus harus dipercaya.
Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Oke, tapi di masa depan setelah dia berkata seperti itu, beberapa bulan kemudian dia berkata ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan di bumi. Oh, itu bukan Yesus. Artinya, itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Ya, itu penyesat. Oh, penyesat? Siapa? Ya, di mana Yesus menerima kuasa langit dan bumi? Itu perkataan Yesus. Di mana Yesus menerima kuasa? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Malah kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kesaksian Yesus? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku utusan Tuhan. Sedangkan yang berkata di dalam Matius 28 yang Anda maksud tadi itu adalah Yesus lain. Yesus yang asli mengatakan, pergilah kepada bangsa Israel, jangan ke bangsa yang lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus asli. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar jangan ke bangsa lain. Itu Yesus asli. Yesus palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu palsu tuh. Saya tanya dulu kepada saudara-saudara, apakah Anda percaya kepada Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus? Anda percaya? Percaya. Berarti ada penyesat mengaku bernama Yesus Kristus. Iya. Ayo, percaya enggak? Ayo. Enggak, yang mengaku Kristus yang sama itu yang lahir dari Maria. Lah, Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat yang datang setelah Yesus bernama Yesus Kristus, tapi palsu. Apakah Anda percaya? Enggak ada tuh ditulis. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Gini aja Bang Zuma. Coba Anda tanya sama Bang Robin, apakah yang mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi itu Yesus palsu atau Yesus asli? Tunggu dulu. Saudara Robin tidak menuhankan Yesus. Dia mendudukkan Yesus itu sebagai rasul utusan Tuhan. Sedangkan Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sedangkan yang mau dituhankan selain Tuhan itu hanya iblis. Ya, kamu konfirmasi dulu apakah dia bilang itu Yesus palsu atau Yesus asli? Iya, Anda kenapa harus ke Pak Robin? Aku Kristen sejati, aku percaya semua perkataan Yesus. Ya, kalau Anda percaya kepada perkataan Yesus, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus itu berpesan agar waspada kepada setan yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Gimana? Ya, itu enggak dibilang siapa apa? Loh, diwaspadalah. Itu untuk akhir zaman. Penyesatnya memakai nama Yesus. Berarti penyesat itu untuk akhir zaman. Siapa bilang itu untuk akhir zaman? Itu untuk akhir zaman. Siapa bilang itu untuk akhir zaman? Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Muridnya yang bertanya kepadanya di Bukit Zaitun. Tapi konteksnya itu supaya nanti ditulis. Nah, nanti ditulis untuk akhir zaman, orang-orang yang tidak ada cerita akhir zaman, saudara. Ini baru diperingatkan. Jangan Anda menyesatkan di sini. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya Yesus berpesan kepada muridnya yang asli, jangan ke bangsa lain. Dan Yesus berkata kepada muridnya yang asli, akan datang penyesat kepada kalian, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Harus ada penyesat yang datang di abad pertama yang menemui murid-murid Yesus yang berkata, akulah Kristus gurumu. Dan saya bisa tunjukkan itu. Kalau Anda minta, coba Anda buka. Jangan dibenturkan satu ayat dengan ayat lainnya. Karena saya tidak membenturkan. Saya
menjelaskan apa yang Yesus sampaikan kepada muridnya dan dicatat oleh kitab saudara. Yesusnya yang berkata kepada muridnya yang asli, ente bukan muridnya, ente pengikut Kristus yang palsu. Yesus asli berpesan kepada muridnya, jangan ke bangsa lain, titik. Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan ke bangsa lain, titik. Ya karena mereka kan itu murid-muridnya diutus untuk bangsa apa, umat Yahudi aja, bangsa Yahudi aja, karena itu. Berarti ke-12 muridnya tidak ke bangsa lain kan? Tidak, karena Yesus belum mati. Nah, terus siapa yang memerintahkan ke bangsa lain? Yesus bilang, aku diutus cuma untuk Bani Israel doang. Itu karena dia belum mati. Tapi setelah dia mati sudah ada korban penebusan, baru diutus. Dia itu Anda katakan itu Anda katakan seperti itu karena Anda pengikut Kristus palsu. Anda memaksakan Kristus palsu itu adalah asli. Kalau itu yang terjadi menurut saudara, tolong tunjukkan Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu yang mana? Saya udah bilang dia itu bukan di abad pertama, itu untuk akhir zaman. Anda yang salah menafsirkan. Itu abad pertama, saudara. Yesusnya berbicara kepada orang yang bertanya kepadanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan? Apa tanda kedatangan Yesus kalau dia yang datang? Kedatangan yang kemana? Yang kedua kali atau yang pertama kali? Yang kedua kali. Gak ada cerita yang ketiga kali, duluan baru kedua kali. Dia bilang kan itu kan kedatangannya pada akhir zaman. Tidak ada dikatakan. Saudara, Anda menakar akhir zaman itu adalah zaman yang akan datang kan? Sementara Yesus berbicara, tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Betul nggak? Kedatangan yang mana yang Anda maksud ini? Kedatangan Yesus itu cuma 2 kali. Kedatangan yang pertama adalah ketika dia keluar dari rahim ibunya sampai dia terangkat ke langit. Kedatangan yang kedua adalah ketika ia datang membawa tanda-tanda kiamat. Pertanyaan saya, itu di masa depan atau masa lalu itu? Itu masa depan dari hari di mana Yesus mengatakan itu. Hah? Yes. Masa depan. Jadi sudah lewat. Belum lewat. Makanya yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus. Karena itu loh yang domba serigala berbulu domba itu. Itu yang datang kepada murid-murid Yesus dan itu yang kamu ikuti. Itu kan untuk akhir zaman, untuk masa depan. Akhir zaman, kalau untuk akhir zaman itu Yesus yang datang. Sekarang ada 2 akhir zaman ini. Cuman satu akhir zaman. Masa depan aja, kenapa harus dibawa ke masa lalu? Ya, yang datang ke masa lalu itu bukan Yesus. Artinya penyesat itu belum datang, itu di akhir zaman. Penyesat itu sudah datang, mengaku Yesus, tapi tidak membawa tanda-tanda kedatangan Yesus. Yesus berkata, kalau aku yang datang, tandanya akan nampak di tengah langit. Aku sebagai manusia, seluruh manusia akan melihat aku. Itu sudah terjadi atau belum? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Ya Yesus. Bagaimana Anda ini berpikir? Yesus kalau datang dia nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihatnya. Kalau aku yang datang. Kalau bukan aku, itulah penyesat. Membawa namaku, memakai namaku, mengaku Kristus, tapi tidak ada tanda-tanda yang aku sebutkan ini. Jangan kamu percaya. Apa tanda kedatanganmu? Terserah Anda lah, aku mau. Jangan kayak gitu. Ya, itu hak Anda aja. Neraka itu kekal, Bung. Iya, Anda bukan Kristen, jadi. Loh, ini saya tidak membahas Quran, Cak Ayu. Saya membahas nasihat Yesus yang asli. Apa kata Yesus yang asli kepada muridnya? Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab nomor 27 dari Matius 24 itu. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat dan melontarkan cahayanya, demikian juga lagi nanti tanda kedatangan Anak Manusia. Itu sudah terjadi belum? Terjadi belum? Belum. Berarti apa kata Yesus? Jangan kamu percaya kalau ada yang mengaku aku, itu bukan aku.
Sampai sini paham? Stop. Sampai sini paham? Baca sedot. Kalau aku yang thank you. datang, Terserah lah. Tunggu, aku mau keluar dulu, ini ada urusan. ya silakan. Loh, kok turun? Susah memang melawan doktrin itu. Kalau doktrin udah mau dilawan, ya berarti ya keluar dari Kristen. Silakan jauh dulu. Kalau ini Bapak Robi yang hadapi nih. Ya. Oke, bro. Selamat malam. Malam. Iya. Wah. Kita diskusi santai aja ya. Ya santai tapi berakal, jangan juga santai tapi pakai pantat. Kalau santai-santai tapi tidak pakai akal, gimana? Anda ke rumah sakit jiwa aja ngomong. Ya, Islam itulah yang menemukan akal. Agamamu tidak menemukan akal. Oke, kamu itu kaum yang berakal atau kaum yang beriman? Saya berakal dan beriman dan berakal. Enggak. Satu-satunya. Mulai. Kaum yang berakal atau kaum beriman? Silakan jawab. Kami beriman dan berakal dan beriman. Enggak, kau mengatakan kaum berakal. Sekarang saya buktikan. Saya buktikan kalau saya beriman dan saya berakal. Saya buktikan. Oke. Dengarkan saya. Ketika dikatakan Tuhan saya satu, Qul huwallahu ahad. Menurutmu masuk akal enggak? Ya kalau kitab suci begitu ya. Tunggu, jangan dulu. Akalmu dulu. Ya apa? Katakanlah bahwa Tuhan alam semesta itu adalah satu. Masuk akal nggak? Satu ya. Masuk akal? Ya. Ah, itu yang kami imani. Berarti akal dan iman. Nah sekarang saya balik samamu. Masuk akal nggak? Tuhan itu tiga. Tiga dalam satu ya? Di mana masuk akalnya Tuhan tiga dalam satu? Memang topi kriminal. Ayo. Kamu paham tentang kata satu? Paham. Satu itu bukan dua, bukan tiga. Ayo. Ya, kamu paham kata tiga? Ya, satu itu apa? Satu itu bukan tiga. Satu bukan tiga. Yes. Kamu berapa? Saya satu. Di dalam kesatuan itu ada yang berbeda enggak? Enggak ada yang berbeda. Saya adalah saya. Enggak. Tubuhmu sama rohmu sama enggak? Sama. Allah. Kenapa? Roh sama tubuh sama enggak? Roh sama tubuh sama enggak? Kamu tanya saya kan? Iya. Ya, kalau saya adalah roh, saya adalah jasad. Itulah suma. Oke, berbeda enggak? Apanya yang berbeda? Apa yang berbeda? Rohmu dan tubuhmu sama enggak? Kalau rohku dan tubuhku itu jelas berbeda. Nah, menyatu dalam tubuhmu enggak? Jelas karena itu adalah saya. Gimana orang ini? Oke, gue tanya berapa? Oke, Zuma berapa sekarang? Satu. Loh, katanya ada roh, ada tubuh. Kok katanya satu? Saya dengan rohku itu tidak bisa dipisahkan. Saya tanpa roh namanya mayat. Ruh tanpa daging namanya ruh. Itu bukan manusia. Oke. Kamu disebut hidup karena ada roh di dalam tubuhmu, betul? Betul. Kamu jangan interogasi saya. Sekarang saya tanya, satu itu tiga atau bukan?
Karena tiga di dalam satu itu. Satu di dalam tiga. Gimana ceritanya kau sebut satu dalam tiga? Tiga dalam satu maksud apa? Kamu sendiri mengakui loh, di dalam kamu, di dalam satu itu ada yang berbeda. Oke, saya ikuti. Oke, saya ikuti. Saya ikuti. Yesus pada diri Yesus ada berapa? Dia sepenuhnya manusia. Jangan ke situ dong. Kamu mengatakan Bang Suma tadi ada 3 kan? Yes. Nah, Yesus ada berapa? Di dalam tubuh manusia ada jiwa, ada roh dan tubuh. Iya, Yesus kita hitung ya. Dagingnya Yesus, rohnya Yesus, napasnya Yesus, tujuannya Yesus. Ada berapa? Ada 3. Ya. Ada 3 di situ. Yes. Nah, sekarang Bapak di mana? Pada saat 3 itu. Ya, memenuhi alam semesta. Berarti 4. Loh, ya 4 tadi di Yesus 3. Hei, Lel, tadi di Yesus 3 ada jasad. Dengar, kalian mengatakan tadi ada jasad, ada ruhnya Yesus, ada jiwanya Yesus. Sudah 3. Ditambah lagi Bapak 4. Burung merpatinya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Di dalam yang Roh Kudusnya mana? Sabar. Roh Kudusnya mana? Karena di dalam di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Yesus, dengar. Di dalam diri Yesus sudah ada 3. 2 di luar, burung merpati dan Bapak. Karena ada berapa? Karena dia sepenuhnya manusia. Kalau sepenuhnya manusia berarti tidak ada pada dirinya burung merpati. Kok nggak ada burung? Apa nyambungnya? Kan tadi sepenuhnya manusia. Kau yang mengatakan dia sepenuhnya manusia. Kalau dia sudah sepenuhnya manusia, berarti padanya tidak ada unsur lain. Kutanya dulu samamu. Kalau dia sepenuhnya manusia. Kenapa kamu mengatakan burung merpati? Apa sinkronnya di situ? Ya kan katanya Roh Kudus burung merpati. Gimana sih? Saya mengatakan dia itu adalah sepenuhnya manusia. Ya sudah selesai berarti. Bukan berarti ketika yes. Oke, dengarkan saya, saudara, dengarkan saya. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia. Muncul pertanyaan nih, apakah ada pada manusia seutuhnya manusia, pada dirinya ada unsur burung merpati? Enggak ada. Enggak ada. Apakah ada unsur setan? Enggak ada. Enggak ada. Apakah padanya ada unsur Tuhan? Yes. Loh, tadi katanya 100% manusia, seutuhnya manusia. Mana yang karena di dalam keinsaniannya itu berdiam kealahan. Berarti tidak sepenuhnya manusia. Loh, yang benar adalah sepotong manusia, sepotong Allah. Sepotong itu artinya tidak utuh, ada kecacat di situ, cacat. Tahu nggak? Kamu yang membangun narasi itu. Di dalam dirinya ada keilahian, tetapi dia juga ada kemanusiaan. Di situ ada berapa unsur? Saya mengatakan. Kutanya dulu samamu. Di situ ada berapa unsur? Saya mengatakan dia itu sepenuhnya, bukan sepotong. Kamu yang mengatakan sepotong. Kalau sepenuhnya, Bung, kalau sepenuhnya berarti tidak ada lagi unsur lain karena sudah penuh. Ada nggak unsur Tuhan pada dirinya? Terus? Ya ada, karena dia berdiam di dalam tubuh jasmaninya. Tadi kamu sendiri yang mengatakan sepenuhnya manusia. Ya, karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iya. Mana yang betul? Apa problemnya di situ? Manusia. Apa problemnya? Atau setengah saja manusia? Sepenuhnya. Saya sepenuhnya. Atau Anda mengerti nggak kalau sebuah botol penuh dengan air? Iya. Apakah di dalamnya masih ada kemudian minyak? Oh, nggak ada. Kalau dikasih pasti ada. Nah, sekarang Yesus itu sepenuhnya manusia. Yes. Berarti dia seperti botol yang penuh dengan air. Tidak ada di dalamnya lagi minyak. Tidak ada lagi minyak. Karena Allah yang berfirman
dia Apa ini? berfirman menjadi Apa? manusia. Karena kealahan berdiam di dalam jasmani. Iya, kalau dia berdiam Itu. Tuhan, dengar, kalau Tuhan berdiam di dalam dirinya dan kau anggap itu Tuhan, berarti separuh Tuhan, separuh manusia. Saya nggak mengatakan separuh, saya nggak mengatakan sepotong. Kalau kamu mengatakan sepotong, artinya bahwa dia secara kemanusiaan tidak memiliki yang namanya jiwa atau roh. Gimana ceritanya orang ini? Kalau Karena sebuah ketika cincin, saudara, kalau sebuah cincin Ya. sepenuhnya emas, apakah pada cincin tersebut masih ada pasir? Enggak ada. Karena sepenuhnya karena sepenuhnya karena sepenuhnya ya, emas, betul? Yes. Nah, kalau sepenuhnya manusia, berarti tak ada lagi unsur lain karena sudah sepenuhnya manusia. Iya, karena Tuhan berteofani menyatakan dirinya kepada manusia. Itu berarti maksudnya eksistensi begini. ya. Berarti begini maksudnya. Jadi artinya bahwa Berarti maksudnya gini. Analoginya begini. Tunggu. Analoginya begini. Ketika bom ini, Pak bom ini manusia, kemudian dia berteofani menjadi monyet. Ini contoh. Monyet, maka tidak ada lagi kemudian pada dirinya unsur manusia, tapi semuanya seutuhnya menjadi monyet. Begitu maksudnya? Dia tetap Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia tetap manusia sedangkan manusia itu sudah berubah menjadi monyet? Karena dia dari sejak kekalan dia adalah roh dan dia tetap Tuhan. Dia berteofani dalam bentuk manusia. Berarti tidak sepenuhnya manusia. Lah. Oke, di mana Anda mengatakan di mana letak tidak sepenuhnya manusia? Tadi Anda mengatakan masih ada unsur Tuhan? Lah, karena dia berteofani menyatakan dirinya kepada manusia. Iya, berarti pada dirinya sudah menjadi manusia kan? Karena dia menyatakan berteofani melalui manusia. Oh, tidak, Anda salah. Daging. Anda salah. Sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat. Oke, jelaskan di mana salahnya. Saya menggunakan data Filipi 2 nomor 6. Coba kau baca. Filipi 2 nomor 6 coba kau baca. Coba kau baca. Filipi 2. Iya, coba kau baca. Itu Tuhanmu. Jadi jangan kau separuh-separuh, sepotong Tuhan, sepotong manusia, jangan. Ya, ayat berapa? Ayat berapa? Nomor 6 sampai nomor 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Oke. Dan sekarang pertanyaan saya. Dengan manusia, apa masalahnya? Sekarang pertanyaan saya. Tuhanmu itu mengosongkan diri kan? Yes. Mengosongkan diri dari apa? Dari unsur apa? Oke. Mengosongkan, dia artinya tidak menggunakan otoritas untuk membasmi orang-orang Roma. Otoritas kuasa. Iya kan? Jadi walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa manusia. Dia kosongkan dirinya dari apa? Dia kosongkan dirinya dari unsur apanya? Kekuasaan. Unsur ketuhanannya yang dibuang. Otoritas. Berarti sekarang dia utuh menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi unsur ketuhanan. Dari mana Anda mengatakan unsur tidak ada ketuhanan? Dia mengosongkan diri. Kok menyatakan cuples. Dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan. Keteosannya tidak dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalil. Berarti mengosongkan yang Anda maksud di situ adalah ketika dia menjadi manusia berarti dia tidak jadi Tuhan, betul? Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya sendiri.
Oke, artinya bahwa Anda mengatakan bahwa ketika dia menjadi manusia karena dia mengosongkan berarti dia tidak jadi Anda Allah. ngerti kosong Dia nggak? menjadi manusia, betul? Anda mengerti Betul nggak? kosong nggak? Anda mengerti arti kosong? Ya kosong. Apa kosong itu? Hampa, kosong. Hampa. Ada nggak isinya? Yes. Ada nggak isinya Nggak kalau ada. kosong? Nggak ada. Masih ada Nggak nggak ada. unsur ketuhanan di situ? Iya, ya tetap ada. Berarti Karena tidak dia kosong. adalah Allah. Lah, berarti tidak kosong. Karena yang kosong di situ adalah otoritas kuasanya yang dia digunakan. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sementara dia mengatakan dan Oke. menjadi sama dengan manusia. Oke. Dari mana saya tahu di dalam Markus dia mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani melainkan melayani. Apa Dia itu? artinya bahwa Apa hubungannya dengan artinya itu? bahwa sebagai kekuasaannya yang tertinggi dia menggunakan itu sebagai ini berbicara kesombongan. mengenai teofani yang Anda bawa. Tuhan Anda mengosongkan diri. Yes. Kosong berarti kosong. Otoritas kosong. Otoritasnya. Iya kosong. Otoritas yang kosong nggak? Kosong tidak. Berarti ketika dia berteofani berarti dia berhenti jadi Tuhan begitu? Kan dia kosong, tidak mempertahankan keteusannya. Kenapa kau bantah dalilnya? Yang dimaksud kosong karena Anda kan mengatakan ketika dia menjadi manusia berarti dia berhenti jadi Tuhan. Betul enggak? Ya, itu dalilnya mengatakan begitu. Ya. Yang ketika seandainya dia berhenti jadi Tuhan. Oke. Kamu mempertahankan ketuhanannya, sementara dalilnya mengatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Kenapa kamu yang justru membantah dalil? Oke, kalau kamu mengatakan mengosongkan dirinya berarti dia berhenti jadi Tuhan. Itu ketika menurut dia Bible. menjadi manusia. Oke. Itu menurut Bible, bukan menurut saya. Oke, ketika kamu mengatakan narasimu mengatakan bahwa dia berhenti menjadi manusia, berhenti artinya menjadi bahwa Tuhan. Dia sepenuhnya manusia. Dia berhenti menjadi Tuhan. Oke. Berarti ketika dia menjadi manusia, berarti Kosong dia, ketika kosong dia ketuhanan pada melakukan dirinya kosong. Enggak. Ketika dia menunjukkan keilahiannya, di mana dia menunjukkan keilahiannya di mana? Oke, keilahiannya yang pertama, yang pertama adalah membangkitkan orang mati. Berarti dia kosong. Berarti dia tidak kosong kalau begitu. Kosong? Emang manusia bisa membangkitkan orang mati? Loh, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda baca. Oke. Coba Anda baca. Anda baca coba. Berapa? Ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda baca. Membantah dalil terus orang ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah perantara dia di tengah-tengah kamu. Siapa yang melakukan membangkitkan orang mati itu siapa? Menurut dalil itu yang membangkitkan orang mati siapa? Ya Allah. Ah, pintar. Melalui perantaraan siapa? Ya, kalau di sini Yesus dari Nazaret. Ya, berarti Yesus itu hanya manusia kan? Dia sepenuhnya manusia, betul. Ya, masuk lagi botol. Sepenuhnya manusia memang. Terus, tapi dia sepenuhnya bukan Tuhan. Lah, di dalam Yohanes 1 pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia baca dalil dia sendiri yang buntahkan dalil kitabnya sendiri. Lucu ente. Saya nggak membantah dalilmu. Saya saudara yang melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan tadi itu Yesus atau Allah? Allah. Bukan Yesus kan? Siapa Allah? Oke, siapakah Allah itu? Tuhannya Yesus. Enggak, siapakah Allahnya itu? Tuhannya Yesus. Menurut Alkitab, ya Tuhannya Yesus. Ya, menurut Alkitab Allah adalah firman itu adalah Allah. Ya Yesus.
Ya, itu dalil. Itu namanya dalil. Yang melakukan mukjizat di situ Yesus atau Allah? Ya Allah. Nah, bukan Yesus kan? Yesus adalah firman, firman adalah Allah. Loh, apa sih? Yang salah di mana? Oke, kamu jelaskan di mana salahnya. Silakan. Salahnya Yesus itu manusia perantara. Iya, dia manusia sepenuhnya, betul. Iya, memang sepenuhnya. Karena dia tidak ada dia unsur sepenuhnya ketuhanan. ilahi. Tidak ada unsur ketuhanan pada dirinya. Dia seutuhnya manusia. Yang melakukan mukjizat, saudara, yang melakukan mukjizat membangkitkan orang mati itu adalah Allah, bukan Yesus. Allah siapa? Allah Tuhannya Yesus. Loh, Tuhannya Yesus. Firman adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1. Loh, itu dalil. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Iya, yang berbicara adalah kemanusiaan yang kelihatan. Ya, terus yang jadi manusia itu siapa? Ya, firman. Kenapa firman tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena di dalam ketika dia tidak berkata-kata, artinya bahwa ada Allah Bapa. Udah. Kamu ke gereja aja seperti biasa. Kamu ke gereja aja. Ya, kamu belajar lagi sama pendetamu tuh. Belajar kau sama pendetamu biar kau bodoh sampai ke neraka sana. Ilmu secuil, cuman mau nipu-nipu. Kawan, ini sudah zaman digital. Umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Kalian yang punya kitab memang, yes, tapi kalian tidak pernah belajar Bible. Bible itu kitab kalian, tapi yang mempelajarinya kami Muslim. Kenapa kami belajar Bible? Karena kami tidak mau generasi kami menjadi murtad kayak kalian menjadi Kristen. Musuh terberat kalian itu kitab kalian. Kitab kalian musuh kalian itu, bukan kami. Bukan kami. Kami ini orang yang belajar Bible siang malam. Makanya kami tahu isi Bible itu, kami tahu bahwa Kristen itu ternyata sangat jauh dari Bible-nya. Itu fakta itu. Anda hanya punya kemampuan memelintir isi Bible sendiri. Tuhan Yesus manusia seutuhnya, sepenuhnya. Memang Yesus itu sepenuhnya manusia. Tak ada unsur malaikat pada dirinya, tak ada unsur Tuhan pada dirinya. Kalaupun dia melakukan mujizat, itu karena dia adalah wakil Tuhan. Dia duta Tuhan yang diserahkan kekuatan kepadanya dari Tuhan. Jangankan Yesus, bom-bom pun bisa kemudian merubah apapun di atas muka bumi ini. Bahkan matahari bom-bom bisa terbitkan dari barat dan terbenamkan di timur, kalau bom-bom diberi kuasa sama Tuhannya. Siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, padanya penuh dengan kuasa Tuhan. Yohanes 3 nomor 34. Nabi Musa bisa belah lautan. Yesus bisa nggak belah lautan? Bisa nggak? Mana dalilnya Yesus bisa belah lautan? Nggak ada kan? Tapi Musa bisa. Kenapa? Karena backingannya dia Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena backingannya adalah pencipta langit dan bumi. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, memperlihatkan kepada Bani Israel berbagai macam mukjizat, berbagai macam keadaan, berbagai macam peristiwa, tapi tidak sampai pada level ketuhanan. Orang-orang Yahudi tidak sampai kepada level memikirkan dia ini Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak sampai pada pemikiran dia ini adalah Elohim kita yang nusul menjadi manusia. Tidak. Pemikiran bahwa dia Yesus yang membangkitkan orang mati adalah Tuhan, itu hanya pemikiran dari orang Kristen yang terperdaya oleh Yesus Kristus, yang dikatakan oleh Yesus, waspadai dia. Orang pada zaman Yesus hidup nih, murid-murid Yesus hidup bersama dengan Yesus, dengan biji matanya sendiri, dengan kupingnya mereka sendiri, mulutnya Yesus dengan kuping mereka, mujizatnya Yesus dengan mata mereka. Mereka saksi hidup. Tapi ketika mereka melihat itu semua, mereka hanya percaya bahwa
Yesus ini adalah benar-benar rasul utusan Elohim. Itu